tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Oh, untuk diriku Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Oh, Kau selalu ada dalamku. Dan sampai saat ini Tuhan, oh, ku melihat penyertaan-Mu nyata. Oh, untuk diriku, oh, untuk hidupku, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih, oh, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata di dalam hidupku. Oh Yesus, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini bahwa kita punya Tuhan dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik, yang terus memperhatikan hidup kita. Percayalah pagi hari ini, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita renungkan firman Tuhan, ada suatu hal yang luar biasa yang kita pasti dapatkan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa semua yang ada di sekitar kita atau semua yang ada dalam dunia ini itu tidak ada yang kekal. Dunia ini bersifat sementara. Dunia ini tidak bisa diharapkan. Bahkan dunia tidak dapat diandalkan, saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berharap kepada dunia. Karena dalam dunia itu hanya bersifat sementara. Semua pasti habis lenyap. Saudara dikasihi Tuhan, kalau dunia itu lenyap, tidak bisa diharapkan. Itu hanya sifat sementara. Terus siapa yang kita bisa harapkan? Inilah sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa kita harapkan saudara dikasihi Tuhan dalam hidup kita ini? Dan kepada siapa kita berharap? Apakah kita masih berharap kepada manusia? Kepada dunia? Atau berharap kepada kekayaan? Atau mungkin kita berharap yang ada di sekitar kita? Yang mungkin bisa kita harapkan? Saudara, sekali lagi bahwa semuanya itu bersifat sementara. Tidak pernah kita bisa harapkan dan memenuhi pengharapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Semuanya itu pasti mengecewakan, pasti lenyap.
apapun yang kita harapkan dalam dunia ini hanya sementara dan itu akan habis dan lenyap. Yesaya pasal 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sekali lagi dikatakan dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, tiupan angin. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara dikasihi Tuhan, berharap kepada manusia itu dikatakan seperti hembusan nafas, tiupan angin yang tidak pernah bertahan. Saudara dikasihi Tuhan, hanya sementara. Dan sekali lagi pertanyaannya, siapa yang kita bisa harapkan? Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita butuh sesuatu, kita berharap kepada sesuatu itu, siapa yang kita bisa harapkan? Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjawab, yang kita bisa harapkan adalah Yesus Kristus. Sekali lagi dikatakan, yang bisa kita harapkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita menjadi pengharapan itu kepada Tuhan? Kenapa dia menjadi pengharapan kita? Karena dia berkuasa. Dia dahsyat. Dia lebih dari segala-galanya. Saudara dikasihi Tuhan, itulah sebabnya hanya Tuhanlah yang dapat kita harapkan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan di dalam Yesus, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, pengharapan dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang sia-sia. Bukan pengharapan yang mengecewakan, tetapi pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan. Saudara dikasihi Tuhan, kita harus pahami, jika kita berharap hanya kepada Dia, jika kita berharap hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Dia pasti berikan itu. Dia pasti jawab setiap pengharapan kita. Asalkan kita berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tentu harapan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sesuatu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan, yang menjadi harapan kita dalam kehidupan kita ini? Mungkin itu kesembuhan, kita berharap kesembuhan. Kita berharap kesuksesan terjadi dalam hidup kita. Kita berharap terjadi keberhasilan dalam hidup kita. Saudara dikasihi, percayalah dan berharap dan tinggal di dalam Tuhan. Pasti Tuhan sediakan. Kalau kita berharap dan percaya dan tinggal dalam Tuhan, kita pasti menerimanya. Sebab ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-7. Dan kita baca ayat 7, dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam ayat 7 dikatakan dari Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal, kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan sampaikan kepada kita, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, apapun yang kita minta yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti kita menerimanya. Saudara dikasih Tuhan. Markus pasal 11 ayat 24 menekankan kembali kepada kita. Dan firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Sekali lagi dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan apa saja yang kamu minta, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan berdoa dengan iman, kita sudah menerimanya. Sebab doa yang disertai dengan iman percaya dan tidak bimbang hatinya, pada Tuhan, itu akan membuka kesempatan untuk mengalami mukjizat, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita berkata, aku sudah berdoa, tapi belum ada jawaban. Dan mengapa terjadi itu? Mungkin karena kita kurang tekun berdoa, kurang sungguh-sungguh berdoa. Kita meninggalkan waktu-waktu doa. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini perlu kita ketahui, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Sekali lagi dikatakan, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau kita tekun berdoa dan berharap pada Tuhan, Tuhan pasti jawab itu. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, dikatakan di sana, Tuhan sampaikan kepada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi dikatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, itu kata Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar seruan kita. Dan Tuhan tahu pengharapan kita. Tuhan tahu segala apapun yang kita harapkan. Kalau kita bertekun dalam doa, tinggal dalam Tuhan, berdoalah dengan iman percaya kita kepada Tuhan, dan berharap pada Tuhan. Sebab Dia adalah seorang pribadi yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Karena kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Itulah sebabnya ada sebuah perumpamaan yang dicatat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Di situ jelas dikatakan ada seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim dan berharap untuk mendapat pembelaan. Dia tidak mengenal lelah untuk mendapatkan pembelaan dari hakim itu. Sampai hakim itu benar-benar membela perkaranya. Dan ternyata kita melihat karena dia seringkali datang kepada hakim itu. Dia tidak pernah lelah untuk dia datang kepada hakim itu. Dan ternyata kita melihat di sana, hakim itu membela perkara seorang janda itu. Karena dia berharap dan berharap dan berharap dan terus berharap kepada hakim itu. Begitupun kita kepada Tuhan.
berharaplah kepada Tuhan. Dan terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menjawab setiap doa dan pengharapan kita. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita perlu untuk bertekun dalam pengharapan. Bertekun dalam doa dan untuk memperoleh janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36. Firman Tuhan katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi dikatakan, Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita ini memerlukan ketekunan. Terus berkesinambungan. Berdoa, tekun berdoa. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu mendapatkan, memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita ketika kita datang kepada Tuhan, dan kita terus tinggal dalam Tuhan, firman tinggal dalam kehidupan kita, apapun pengharapan kita, Tuhan pasti bertindak, Tuhan akan melakukan jawaban dari pengharapan kita. Kita bersyukur pagi hari ini, kita punya Tuhan yang mendengar setiap doa dan pengharapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami boleh berharap dan berharap hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar, dan Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Bapa untuk sepanjang hari ini. Tuhan pasti memberkati kami. Ketika kami dalam keadaan lemah, ketika kami dalam membutuhkan Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap doa kami Bapa. Dan Engkau akan jawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa, Tuhan pulihkan kami semua. Biarlah pagi hari ini kami bersyukur dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Bapa buat segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.